Dalam dunia kerja, permasalahan pekerjaan selalu muncul dan dialami oleh pekerja. Untuk itulah Dendi Podcast. Uang telah menjadi Tuhan mereka. Yang berkumpul di sini bukan cuma buruh. Kali ini kita sudah kehadiran seorang yang mengerti tentang pekerjaan dan tentunya beliau sangat cepat di bidang pekerjaan. Sudah hadir di hadapan kita, Bapak Fatullah, atau yang kita panggil dengan Pak Wawo. Selamat sore Pak Wawo. Sore, Pak kabar? Baik, sehat. Alhamdulillah. Pak Dendi sehat juga? Alhamdulillah. Syukur. Terima kasih sudah hadir di acara kami. Terima kasih. Kita akan bincang-bincang dikit tentang masalah tenaga kerjaan, Pak. Menurut Pak Wawo, bagaimana tentang tenaga kerjaan situasinya hari ini, Pak? Ya, kalau kita lihat masalah dunia kerja ini sangat dinamis. Bahkan banyak pekerja kita yang kurang informasi dari para ahli maupun juga daripada pemerintah tentang apa yang dia harus lakukan, apa yang dia cari untuk mengatasi solusi yang dia hadapi. Ada ini sangat menarik untuk kita diskusikan dalam hal ini dan sebagai memberikan informasi kepada mereka. Oke, kita tahan dulu Pak. Sebelum kita lanjut, malah kita lihat profil Pak Wawo berikut ini. Dr. Andes Fatullah MM adalah seorang trainer yang memberikan materi tentang ketenagakerjaan kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Beliau lebih dikenal dengan nama Pak Wawo. Dr. Andes Fatullah MM adalah seorang dosen di salah satu universitas negeri di Bandung, Indonesia. Pengamat transportasi. Akhirnya kebijakan ini kebijakan efek domino. Di tol katakan tetap macet, akhirnya mereka itu adalah dilarang yang ganjil genap lari ke arteri. Arteri juga macet gitu. Jadi nggak ada solusi sebenarnya gitu. Kita bisa lihat bus-bus itu yang ada di parkir itu nggak dipakai. Ya, nggak ada minat masyarakat itu untuk memakai bus yang sudah disiapkan oleh BPTJ. Taksi online tidak hanya merekrut secara ketat, tetapi supir pun juga harus diberikan training dengan attitude. Tentunya tipis dengan Pertamax. Pengamat bisnis. Kepada Pertamax, maka dia akan pilih kepada Shell. Karena Pertamax itu Shell itu lebih bawah daripada Pertamina. Ini campur tangan asing sebenarnya. Bisa akan naik ke sana, nggak mungkin nggak deh. Demikianlah profil dari Dr. Andes Fatullah MM. Ada kegiatan apa nih Pak hari ini? Ya, saya sih kegiatannya sekarang membuat konsultasi HR manajemen. Di samping itu saya juga sebagai trainer. Nah, Training apa aja Pak yang di... ya materinya macam-macam sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan yang dia minta pada saya gitu. Ada yang communication skill, kemudian leadership, kemudian supervisor skill, kemudian juga bagaimana mencegah kecurangan karyawan di dalam perusahaan. Itu menarik tuh Pak. Biasanya tuh konflik ya. Konflik manajemen juga. Iya betul. Pokoknya istilahnya tuh apa lu mau gua ada lah. Dalam hal masalah training. Biasa. Seperti itu. Dan saya juga sekarang ngajar di beberapa kampus. Oh, di Amin lah. Universitas Ya, salah satunya di Universitas Padjadjaran Bandung. Oh, di Bandung. Itu aja kegiatan saya. Oh, juga dosen berarti ya? Ya, begitulah. Ceritanya seperti itulah, Pak Dendi. Iya. Oke, Pak. Selain Bapak sebagai pengajar,
Saya dengar Bapak juga seorang pengusaha di bidang kuliner, Pak ya? Oh bukan, saya memang pengusaha, Iya. owner lah ya, atau entrepreneur di bidang trading. Ya, trading seperti saya jual seafood, kemudian daging seperti ayam, itu, daging ayam dan sapi. sebagainya. Ya, saya juga punya beberapa karyawan juga gitu. Seperti itu. Alhamdulillah, Luar sampai biasa, sekarang juga luar masih. Dan saya supply ke hotel-hotel. Waduh, mantap sekali, Pak. Ya, alhamdulillah. Kemudian sukses, Pak. Kemudian sukses. Alhamdulillah, untuk parameter saya termasuk ya sukses lah. Dari saya door to door loh Pak Dendi. Wow. Waktu itu dari 1 hotel, 2 hotel, sekarang alhamdulillah dari Bekasi sampai Purwakarta saya pegang semua itu. Oh, luar biasa. Semakin berkembang usaha Bapak. Betul. Nah, kebetulan nih Pak, ada salah satu pekerja di daerah Cikarang yang mengirimkan video pada podcast kami. Jadi, mereka ingin menanyakan masalah UMP serta pembayaran upah lembur. Kita lihat videonya aja Pak ya, biar bisa sama-sama. Oke. Silakan. Assalamualaikum, nama saya Haji Ramadan. Saya bekerja di salah satu pabrik elektronik di daerah Cikarang. Saya bekerja di bagian operator produksi. Saya mempunyai masalah dengan gaji saya yang tidak sesuai dengan UMP. Dan jam kerja lembur saya yang sampai saat ini tidak kunjung dibayarkan oleh perusahaan. Saya sudah mengkonfirmasi ke pihak HRD perusahaan saya tempat bekerja, tetapi tidak ada tindak lanjuti. Sampai saat ini saya disuruh hanya menunggu dan menunggu. Jadi saya di sini inginkan solusi, langkah apa yang harus saya ambil. Semoga dari podcast ini saya mendapatkan solusi yang terbaik buat saya. Dan terima kasih untuk podcast ini yang akan memberikan jawaban terhadap saya atau memberikan solusi kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak, menurut Bapak? Ya, masalah UMP yang tadi disampaikan oleh salah seorang karyawan dari Cikarang ya, dari Cikarang mengenai UMP. Kita filosofi UMP dulu nih. UMP filosofi itu kan untuk membatasi ambang batas ya oleh pemerintah supaya perusahaan itu tidak menggaji karyawan semena-mena. Jadi ada upah minimum. Jadi minimum, dia tidak boleh menggaji karyawan di bawah upah minimum. Kalau dia menggaji di bawah upah minimum, berarti perusahaan itu menyalahi aturan undang-undang yang ditentukan oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus menggaji sesuai dengan aturan perusahaan. Nah, kalau perusahaan itu menggaji karyawan di bawah upah minimum, berarti dia menyalahi aturan. Tetapi boleh perusahaan itu menggaji di bawah upah minimum kalau tidak mampu, dan dengan catatan dia harus lapor kepada Dinas Tenaga Kerja bahwa dia tidak mampu. Nah, itu ada suatu negosiasi dengan Dinas Tenaga Kerja setempat. Sampai kapan gitu loh mampunya, itu harus ada seperti itu. Nah, itu juga tergantung apakah perusahaan itu memang sudah lapor ke Dinas Tenaga Kerja karena dia tidak mampu menggaji karyawan upah minimum, atau memang maaf nih Pak Dendi nih, kadang-kadang perusahaan juga suka nakal, mampu tapi dia tidak mau membayar upah minimum. Masalahnya tenaga kerja kini banyak yang banyak yang kurang tahu informasi. Gitu loh. Katakan upah minimum di Cikarang itu kan 5 juta sekian, 5,2 kalau nggak salah. Tapi ada masih menggaji 3,5 juta. Sampai ada menggaji cuma hanya 3 juta. Ya kan, tidak sampai 5,2. Lalu 5,2 itu gaji pokok loh. Minimum ya. Tapi boleh juga perusahaan menggaji 5,2 semuanya di situ. Transport di situ, makan di situ, nggak masalah. Gitu. Atau kalau perusahaan yang bagus ya,
itu hanya gaji pokok 5,2, baru ditambah plus makan, ditambah plus transportasi, ditambah plus dan sebagainya. Itu lebih bagus. Tetapi kalau perusahaan hanya bisa menggaji 5,2, semuanya makan di situ, transport di situ, nggak ada masalah, karena itu udah menggaji upah minimum. Betul, seperti itu. Makanya ini perlulah dan di podcast ini, ya Bapak punya podcast, perlu kita mengedukasi mereka yang mereka belum tahu informasi mengenai hak karyawan. Karena di Indonesia ini banyak pengangguran. Jadi digaji berapa aja mau lebih bekerja kan itu Pak. Emang itu dilema juga sih. Dilema juga. Itu masih ada undang-undang nomor 13 tahun 2003 loh. Nah sekarang nggak tahu nih Omnibus Law. Nah, Ya kan, Omnibus Law lebih parah lagi, bergeser lagi. Bahkan ada saya dengar ya itu manajer sekarang itu dikontrak Pak. Dulu kan zamannya zaman undang-undang 13 kan probation. iya, 3 bulan langsung dikaryakan. Sekarang manajer aja udah melakukan kontrak. dikontrak Pak. Lagi pula sekarang manajer kalau pensiun pakai undang-undang Omnibus Law yang dihitung dapat 1 miliar cuma dapat 25 juta Pak. Astagfirullah. Gila nggak seperti itu? Itu manajer, bagaimana pekerja? Gila bagaimana pekerja? Bahkan ada ketua siapa tuh Iqbal itu kan bahwa pekerja kita malah dihitung harian nanti. Ya bisa dihitung harian. Iya. Bisa kalau mau kerja silakan, enggak. Gitu bisa di sembarangan. Nah, makanya saya kan berpikir begini loh. Upah, apalagi sekarang di undang-undang Omnibus Law, upah minimum aja itu sekarang upah minimum provinsi. Jadi upah minimum kabupaten, upah minimum kota itu sudah ikut kepada upah minimum provinsi. Jadi sekarang upah sektoral itu udah nggak ada Pak. Aduh. Lah iya. Kalau dulu nomor 13 tahun 2003 terkadang upah provinsi itu lebih rendah daripada upah kota. Betul. Karena ada sektoral industrinya. Betul. Sekarang kalau dia kerja di pabrik baja itu kan berapa? Tentunya gaji juga harus tinggi dong. Iya. Ya kan itu karena adanya di kota. Ya. Sedangkan provinsi cuma pabrik elektronik yang dimana accident-nya tidak terlalu parah. Tapi kalau di peleburan baja itu kan parah Pak. Makanya ini harus di backup dengan gaji. Nah di sini di sekarang undang-undang sekarang Omnibus Law itu enggak harus kembali kepada provinsi, kota dan kabupaten itu nggak perlu lagi ya sama dengan provinsi. Gitulah. Jadi istilahnya sekarang yang namanya KHL kehidupan hidup layak itu nggak tahu udah sekarang apa masih dilanjutkan. Karena begini loh Pak. Untuk menentukan upah minimum setiap tahun itu antar Apindo, pengusaha Indonesia kan, oh ya Pak Apindo ya, kemudian di Snaker dan Serikat Pekerja, ini 3 tripartit namanya ya, betul. Ini terjun ke pasar, Melihat situasi. survei, melihat hidup layak itu kayak apa sih, sampai dia cabai berapa, bawang berapa, nonton berapa, cukur juga berapa. Pakaian dalam juga termasuk. Pakaian dalam berapa? Nah, itu nanti dijumlah Pak. Berapa kira-kira layak kehidupan pekerja di provinsi, pekerja di kabupaten, pekerja di kota. Itu beda-beda dulu karena ada atas dasar KHLA, yaitu kehidupan kebutuhan hidup layak gitu. Nah, setelah dari riset itu, dari survei itu dari 3 tripartit, Apindo, pengusaha dan Disnaker, nah itu diolahlah di Dewan Pengupahan. Barulah timbul sekian upah minimum untuk provinsi, untuk kabupaten, untuk kota. Ciri-ciri apa yang kita bisa lihat bahwa perusahaan ini mampu melaksanakan UMP dan tidak melaksanakan UMP? Seperti apa Pak? Menjelaskan. Begini Pak, untuk kita melaksanakan suatu perusahaan boleh melaksanakan tidak melaksanakan UMP, upah minimum menunda sorry Pak, bukan tidak melaksanakan tapi menunda ya, ujung-ujungnya pasti harus melaksanakan. Nah dia harus secara SOP-nya laporan kepada Dinas Tenaga Kerja, yaitu di bidang pengawasan. Nah pengawasanlah yang turun ke perusahaan itu cek, mengaudit semua apa yang terkait dengan upah minimum. Kalau memang Dewan Pengawasan sudah diaudit oleh Dewan Pengawas, memang logik, memang tidak mampu, ya silakan. Tapi ada batasan limit waktu.
Sampai kapan Iya. UMP itu bisa dilaksanakan? Oke. Gitu loh. Jadi hanya menunda ya, Iya. bukan tidak bisa melaksanakan. Seperti itu, Pak. Jadi Dinas pengawas itu benar-benar harus apa ya? Memang itu dipentingkan untuk benar-benar mengawasi perusahaan-perusahaan. Makanya kalau bagi bidang pengawas itu masih kurang, tambah. Jangan sampai nanti antara tenaga pengawas dengan perusahaan lebih banyak perusahaannya sehingga tidak diawasi nih. Iya. Diawasi bukan diawasi itu, tapi diawasi hal-hal yang tidak terkait dengan yang tidak melaksanakan undang-undang pemerintah. Jadi ciri-ciri tadi itu sebenarnya dalam pengertian ya setelah dievaluasi oleh Dewan Pengawas baru bisa melakukan, ini bisa dilakukan penundaan atau tidak. Terbitnya surat itu kan dari Dewan Pengawas ya. Iya, untuk memang Dewan Pengawas itu ada 3 tripartit kan? Atau hanya di Dinas Tenaga Kerja aja? 3 tripartit itu terdiri dari Apindo, Serikat Pekerja, dan pemerintah. Iya, Disebut kan? dengan tripartit. Ya, tripartit ini kan Iya. jadi Dewan Pengawas itu mereka bertiga ini ya. Oh enggak, Lain lagi. lain lagi. Itu tripartit itu untuk cuma hanya mensurvei upah dan minimum. memutuskan berapa nilai Iya, KHL tadi ya. karena KHL kebutuhan hidup layak. Layaknya berapa sih orang bekerja ini hidup di lokasi? 3 departemen ini yang melakukan Iya, keputusan. gitu. Ya Pak, kaitan dengan video pekerja tadi, kira-kira bagaimana dia solusi dia untuk, kan dia sudah bercerita kepada HR-nya, Iya. kira-kira bagaimana baiknya untuk kelanjutan dari masalah mereka? Sebenarnya begini Pak, kalau perusahaan itu punya serikat pekerja, karena ada perusahaan yang tidak punya serikat pekerja, ada yang punya serikat pekerja. Kedua, gitu kan ya. Biasanya kalau ada serikat pekerja, itu perusahaan bikinnya PKB, ya kan, perjanjian kerja bersama, karena antara serikat pekerja dengan pengusaha itu negosiasi untuk menjadi kesepakatan yang diwakili oleh HRD perusahaan tersebut dengan serikat pekerja. Ini kadang-kadang terjadi otot-ototan Pak, terjadi negosiasi sangat panjang, bahkan sampai deadlock, ya kan, karena yang ini minta, yang ini memberi, gitu. Makanya antara pengusaha dengan pekerja ini tidak akan ketemu kalau tidak ditengahi dengan disebut industrial. Sekarang zamannya dulu industrial di Pancasila lah, ya industrialisasi. Jadi harus ada, inilah yang bisa menjembatani. Ya siapa yang menjembatani? Pemerintah. Kalau terjadi deadlock antara pekerja dengan pengusaha yang diwakili oleh HRD, sedangkan pekerja oleh serikat pekerja. Siapa yang menengahi? Pemerintah, yaitu Disnaker yang diwakili oleh Dewan Pengawas, gitu loh Pak. Nah, kalau seandainya pekerja itu perusahaan itu menggaji pekerja kurang dari upah minimum, ya pasti awalnya serikat pekerja yang akan ngadu. Pasti kan itu kan anggota dia. Kalau ada serikat pekerja ya. Kalau dia mengadu pada serikat pekerja. Iya, mengadu pada serikat pekerja itu juga serikat pekerja tahu lah ya bahwa dia emang itu kurang di bawah upah minimum digajinya kan. Dia pasti ngadu ke Disnaker. Iya. Ya kan? Nah, Disnaker lah yang menurunkan pengawas untuk mengaudit perusahaan ini. Apakah benar perusahaan ini menggaji upah di bawah minimum? Kalau benar, kenapa benar? Itulah timbul audit. Apakah ini memang akal-akalan atau memang benar-benar di perusahaan belum mampu untuk menunda menggaji kalau upah minimum? Nah, itu dinas pengawas yang datang ke situ. Jadi ada suatu keputusan dari dinas pengawas. Oh iya, nanti setelah diaudit loh ya. Diaudit gitu. Diaudit dulu. Oh iya benar tidak mampu ya. Dikasihlah penundaan ya, dispensasi penundaan sampai kapan? Bukan tidak melaksanakan, sampai kapan dilaksanakan UMP itu. Nah, sebaliknya kalau dia tidak ada serikat pekerja, bagaimana cara dia menyelesaikan permasalahan itu? Kalau dia nggak ada serikat pekerja, dia harus bikin apa ya sebut dengan tanda tangan beberapa karyawan, adukan ke Disnaker. Kalau ke akhirnya kan akhirnya itu kaki kiri di perusahaan, kaki kanan di karyawan kan. Akhirnya itu serba salah. Dia tuh HRD itu kejepit Pak.
Betul. Jadi satu sisi mewakili pengusaha, satu sisi dia sebagai karyawan. Iya. Makanya kan namanya HRD kan ngurusin tete bengek, tetenya untuk pengusaha, bengeknya untuk karyawan, kan begitu. Nggak enak mah jadi HRD. Jadi kemungkinan dia untuk berjuang di sana masih bisa dong Pak tentunya. Itu harus bisa. Tinggal tergantung dari pihak pemerintah. Mau nggak? Punya goodwill nggak untuk menyelesaikan anak-anak kita ini? Ya, anak bangsa ini yang memang tidak adil dalam penggajian. Kalau memang perusahaan itu mampu, harus Disnaker ini harus Pak, harus berani mengontrol perusahaan, gitu loh. Demi anak-anak bangsa ini, demi pekerja ini, kan bicara masalah kehidupan Pak. Anaknya bagaimana? Kita kan harus lihat kehidupan mereka bagaimana. Tapi saya sangat ada kemungkinan dia main nggak antara pengusaha dengan dinas ya, bahwa UMP tidak dibayarkan itu ya karena alasan AI udah ya. Pokoknya gimana caranya kita masih bisa tindak deh, boleh nggak, masih boleh nggak gitu? Ada kemungkinan begitu nggak? Ya kalau bicara kemungkinan sih pasti ada aja Pak. Bicara kemungkinan bisa yes bisa no kan begitu. Cuma tinggal tergantung dari integritasnya si pengawas ini, integritasnya dari dinas tenaga kerja ini. Mau nggak dia diajak diajaknya copi-copi atau diajaknya apa ya, diajaknya begitulah ya, diajak akal-akalan. Kalau dia tidak punya integritas, ya bisa saja pekerja bisa dikalahkan, ya kan? Pengusaha yang bisa dimenangkan itu udah bicara masalah integritas seseorang. Makanya tentunya yang namanya kita sebagai ASN, aparat sipil negara, itu harus punya integritas yang sangat tinggi. Karena mereka itu mewakili beberapa anak bangsa, tentunya masyarakat yang membutuhkan institusi itu untuk perlindungan. Kita mau melindungi siapa lagi kalau bukan pemerintah? Jadi negara itu hadir Pak, gitu loh. Tapi hadir yang adil, Nah itu dia. gitu loh. Bukan berat sebelah, karena kan di tengah-tengah dia adanya. Saya bilang tadi, ini pengusaha, ini pekerja, yang menengahi adalah pemerintah, yang sementara ini diwakili oleh Disnaker. Nah tentunya ini kan diwakili orang-orang kan, manusia kan. Nah manusianya lah yang punya integritas. Jadi integritas itu sangat penting Pak di dalam diri kita ini. Apalagi mereka sebagai ASN yang tempat kita berlindung, mengadu, betul nggak? Karena mereka punya wewenang untuk menegur perusahaan, untuk menegur pengusaha, supaya dia berbuat adil terhadap pekerjanya. Makanya harus maju bersama. Jadi pengusahanya maju, karyawannya maju, tapi bersama-sama. Bukan pengusahanya maju, karyawannya member. Itu berarti tidak maju bersama, ya kan? Dan sejahtera juga bersama. Gitu loh Pak. Itu mungkin aja bisa terjadi. Apa sih nggak terjadi di dunia ini Pak? Semuanya bisa terjadi kok. Terima kasih Pak penjelasannya. Saya jadi berpikir begini Pak, serikat pekerja ini sangat dibutuhkan oleh pekerja dan baik pun pengusaha untuk membalans kondisi. Karena tanpa serikat pekerja mereka tidak bisa mengadu, tanpa serikat pekerja mereka nggak bisa bersama-sama menanyakan apa yang menjadi hak mereka. Tanpa serikat pekerja mereka nggak ada naungan kalau ada keluhan. Pengusaha dengan adanya serikat pekerja bisa diajak untuk berunding. Yes, betul. Berunding menanyakan masalah upah dan kondisi perusahaan mungkin ada kesulitan keuangan. Atau termasuk bila ada permasalahan tenaga kerja. Ini pekerjaan ini sangat sulit diatur. Mungkin nakal di luar atau melakukan kejahatan di luar. Kita bantu serikat pekerja untuk meluruskan. Begitu Pak? Betul. Jadi begini Pak, sebenarnya serikat pekerja itu benar yang Bapak katakan sangat amat penting di dalam perusahaan. Makanya kalau pekerja itu ingin membentuk serikat pekerja tidak boleh dilarang oleh pengusaha. Tetapi kalau dia tidak minta juga tidak apa-apa. Sebab kan filosofi daripada serikat pekerja itu tujuannya kan membela atau ingin mensejahterakan anggotanya. Nah kalau dia sudah sejahtera,
ya mungkin saja juga serikat pekerja akan diperlukan lagi. Betul. Kan begitu kan? Iya, iya. Seperti itu kan? Iya, Ya, iya. jadi seperti intinya kan kesejahteraan gitu. Nah, antara pengusaha dengan serikat pekerja itu equal, Pak. Sama. Nggak bisa begini. Iya. Nggak bisa begini juga. Iya. Misalkan kalau begini, pengusaha mengintimidasi pekerja, nggak bisa. Atau anggota serikat pekerja. Atau juga begini. Ya kan, pekerja misalkan menuntut terus juga tidak bisa. Atau mengintimidasi juga. Iya. Kalau lu nggak naik, gua mogok gitu loh. Iya. Nggak bisa juga seperti itu. Betul. Equal, harus sama. Nah, kalau sudah sama, jadi ini partner, saling mengontrol. Intinya seperti itu. Untuk kamu yang udah ngirim video, ini jawaban sudah diberikan oleh Pak Wowo. Tetap semangat, jangan khawatir bahwa pasti ada jalan. Terima kasih Pak Wowo atas waktu dan kesempatannya. Sampai ketemu Oke, lagi. saya mau tambah sebagai penutup ya. Oke, baik mana? Saya sampaikan the permanent things in the world is the change. Jadi di dunia ini yang kekal adalah perubahan. Terima kasih. Oke. Terima kasih, bertemu lagi.